Dan karena kebaikan Tuhan, saya dan saudara ada di ruangan ini. Amin. Ya, saya teman lama dari Bapak Gembala saudara ya. Tahun 94 kami berteman. Berarti kurang lebih 30 tahun yang lalu. Ya. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pagi menjelang siang ini. Nah, saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Terlalu banyak masalah, tantangan dihadapi oleh gereja Tuhan, dan bisa membuat gereja akan stagnan, bahkan akan lemah. Tetapi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan belajar supaya kita tetap kuat dalam Tuhan, kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab, mari kita baca ayat ini secara responsoria. Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Saya minta kita membacanya secara responsoria atau bergantian. Amin. Saya baca ayat yang ke-7, Bapak Ibu baca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Filipi pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 2, 3, ya. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin. Saya akan berbicara tentang berani kehilangan sesuatu untuk mendapatkan yang paling berharga. Saya mau tanya, Bapak Ibu boleh jawab ya. Siapa pernah kehilangan sesuatu? Boleh angkat tangan? Wow, banyak ya. Waktu Bapak Ibu kehilangan sesuatu, barang yang kamu kehilangan itu, merasa bagaimana saudara? Bagaimana perasaan saudara? Ada yang sedih atau ada yang senang? Puji Tuhan, hilang mobilku 1 unit. Kalau bisa saya beli besok lagi. Alphard hilang lagi. Begitukah? Pasti merasa kesel. Pasti merasa kita yaitu aduh gimana sih? Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah ini kepada kita supaya kita berani kehilangan sesuatu untuk mendapatkan yang paling berharga. Kitab Filipi adalah kitab sukacita. Kitab Filipi ini adalah kitab kegirangan. Kitab yaitu yang memberi penghiburan. Kitab yang membuat dia selalu bahagia, bersukacita. Dan sukacita daripada kehidupan Paulus waktu dia mengalami masalah, waktu dia
persoalan yang sangat kompleks pun, dia tetap bersuka cita. Itu sebabnya kata kunci kitab ini adalah Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, orang biasanya ketika kehilangan sesuatu, tidak ada orang yang merasa sukacita. Pasti dia merasa sedih. Pasti dia akan merasakan, aduh sayangnya barang saya yang hilang itu. Bagaimana dia akan berusaha untuk mendapatkannya kembali. Dia akan berusaha. Kenapa? Mungkin barang yang hilang itu adalah barang yang sangat mahal bagi dia, berharga bagi dia. Karenanya saudara-saudara, kalau kita melihat hari ini, setiap kehidupan kita, bagaimana dalam yaitu konteksnya, dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala kita yaitu saudara yang dikasih Tuhan, menganggap apa yang ada pada kita itu mahal semua, berharga semua. Tetapi hari ini, apakah kita siap kehilangan sesuatu? Mungkin itu yang kita anggap yang paling mulia dalam diri kita, demi yang paling lebih mulia. Mari kita belajar firman Tuhan. Paulus ini adalah seorang ahli dalam bangunan, ahli dalam yaitu saudara yang dikasih Tuhan, agamawi, adat istiadat. Bahkan kalau zaman sekarang kita bisa kategorikan Paulus ini adalah profesor. Di gereja kami pernah profesor ibadah selama 3 tahun. Waktu dia ibadah, saya memberikan kata-kata harus tepat guna. Berbicara, yaitu kata-kata saya harus tepat guna. Karena banyak kata-kata tidak tepat guna. Betul? Ya kan? Banyak orang berbicara, yaitu seperti, yaitu mama-mama yang ada di Sambu sana. Ya kan? Kacang goreng-goreng kacang. Nah, saudara, kita melihat bagaimana Paulus ini adalah seorang ilmuwan. Dia adalah seorang peneliti, dia adalah seorang ahli, ahli dalam agama, ahli dalam Taurat, ahli dalam yaitu saudara bangunan. Dia seorang yaitu saudara yang dikasih Tuhan, arsitektur yang sangat luar biasa, dan menata kehidupannya. Paulus itu sangat luar biasa. Dan Alkitab yaitu kalau kita pelajari, orang teolog berkata, yaitu kitab yang paling banyak ditulis adalah Paulus, sampai 13 kitab. Dari kitab yaitu Roma sampai kitab Ibrani. Ketika kita menelaah, ketika kita mempelajari dari semua kitab-kitab yang ditulis, yang diilhamkan Allah, Roh Kudus melalui kehidupan Rasul Paulus, dia adalah sangat luar biasa dari kata-kata. Rasa yang dia sampaikan sangat luar biasa. Kalau kita melihat dari setiap kata-kata, dari yaitu kalau kita uji, bahkan kita buat, bahkan kita simpulkan dari blueprintnya, itu sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Kalau saya pelajari kitab-kitab yang dia tulis, saya merasa tergagum. Dan bisa kita berkata, ku kagum, hormat akan Engkau. Kekaguman kita terjadi karena kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan seseorang yang kita kagum. Hari ini ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Mengapa Rasul Paulus berani kehilangan sesuatu untuk mendapatkan yang paling berharga. Langkah yang pertama, perhatikan ayat 7 dan 8. Mari perhatikan ayat 7 dan 8. Kita baca bersama dengan suara nyaring. 2, 3, ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenal. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Alasan yang pertama, mengapa Rasul Paulus rela kehilangan sesuatu untuk mendapatkan yang paling berharga, yaitu saudara yang dikasih Tuhan, karena pengenalannya akan
Kristus. Dia mengenal siapa yang dia sembah. Dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Itu sebabnya ketika dia mengenal segala, yaitu kehidupan atau saudara Tuhan yang dia sembah, maka semuanya yang dahulu merupakan apa yang menjadi kebanggaan baginya dianggap sampah. Saudara pernah menyimpan sampah di lemari? Enggak kan? Kalau Bapak Ibu punya sampah, di mana dibuat? Ke tong sampah. Mungkin kita ambil yaitu kresek plastik, kita masukin, kita buang ke tempat sampah. Nggak mungkin ketika kita ada punya sampah, kita simpan di lemari, kita bikin pengawetnya. Kita berkata, oh sampah ini mahal bagi saya. Paulus karena dia mengenal Kristus Yesus Tuhan, dia menganggap sampah pendidikannya. Artinya tidak lebih daripada Tuhan dibuat apa yang dia miliki. Bapak Ibu pernah membuat Tuhanmu banyak? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Coba lihat ke depan, jangan ada yang nunduk dulu. Jangan dulu ada yang berdoa sebelum saya suruh berdoa. Aku takutnya nanti sebelum saya suruh berdoa udah berdoa lagi, bahasa roh lagi, ya kan? Nah, saudara, Paulus katakan dianggapnya sampah pendidikannya. Saudara pernah membuat yaitu Tuhanmu lebih dari satu? Jangan ada dusta di antara kita. Pernah? Saudara, ketika tinggal handphonemu di rumah, kamu pergi kemana-mana, mau pergi yaitu kerja, kamu berusaha balik untuk mengambilnya? Ada yang enggak? Ada ya. Ketika ada uangmu, tinggal di rumah, padahal cukup ongkosmu untuk naik angkot, atau beli bensin, atau yaitu bahan bakar mobil atau motormu, kamu berusaha kembali? Banyak akan berusaha. Nanti saya diajak teman makan, bagaimana? Bayarinnya memang enak kalau uangnya dikasih. Betul? Saya pernah bawa teman-teman, ayo makan bareng yuk, kemana? Ayo ke resto budaya, saya yang bayarin nanti. Sampai di sana makan. Kan katanya mau bayarin. Iya, minta uangnya. Saya mau bayarin ke kasir. Saya bohong enggak? Saya bohong enggak? Enggak. Karena saya mau bayarin. Kalau saya bilang saya yang traktirin ya, karena saya mau bayarin ke kasir doang. Kamu kumpulin uangnya, kumpulin kasih sama saya bayarin. Paulus ini dikatakan pendidikan dia dalam yaitu pendidikan sehari-hari, bukan dia pergi ke universitas bawa tas isinya kertas masuk kelas, enggak. Tetapi pendidikan dia sehari-hari, menapaki kehidupan sehari-hari, ia memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. Bahkan dia belajar pendidikan agama. Dia bilang, aku karena mengenal Kristus ku anggap sampah. Berarti tanpa Yesus, apa yang ada kamu miliki hari ini nggak ada guna. Tanpa Tuhan, istrimu pun tidak ada gunanya, suamimu pun nggak ada gunanya, anak-anakmu pun nggak berarti, bahkan dunia ini tidak berarti tanpa Tuhan. Mana aminnya? Jangan kalau nonton bola, gol, hore, tepuk tangan. Saudara, tanpa Tuhan hidupmu nol. Kamu pintar, kamu memiliki pengetahuan yang tinggi, tanpa Tuhan nol. Saya pernah belajar satu tokoh namanya
yaitu filsafat atau filsuf Immanuel Kant. Salah satu tokoh filsuf yaitu Jerman. Saya kagum melihat dia. Di akhir hidupnya kata-kata dari semua bukunya dikatakan, tanpa Tuhan hidup nol. Karenanya saudara-saudara, Paulus katakan dia rela kehilangan sesuatu. Dia rela yaitu hilang semua itu pengetahuannya, harta kekayaannya. Kalau tidak ada Yesus semua nol. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kamu punya harta boleh sebanyak-banyaknya, enggak berdosa kalau enggak kamu korupsi. Enggak salah kalau kamu memiliki rumah sebanyak-banyaknya, harta kekayaan sebanyak-banyaknya, tetapi kalau enggak ada Yesus, rusak sama sekali, enggak ada gunanya. Makanya ada lagu anak-anak berkata, apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan tanpa Yesus kau miliki? Amin. Miliki Yesus. Segala sesuatu tidak ada artinya apabila kita di luar Kristus. Bahkan dikatakan saudara yang dikasih Tuhan, Yesus Kristuslah yang paling utama dari segala sesuatu yang ia miliki. Bahkan dia melepaskan semua kebanggaannya. Apa yang kamu banggakan hari-hari? Jabatanmu, hartamu, istrimu, anakmu, pangkatmu, anggap sampah untuk mengenal Kristus. Kata mengenal Kristus di sini adalah yaitu saudara yang dikasih Tuhan, sama dengan ada orang dia kenal dari mana? Aku mengenal kamu dari mana? Ini kata pengenalan ini dalam terjemahan lain adalah tidak ada yang terselubung. Semua transparan. Nggak ada di sana yaitu yang tersembunyi. Aku kenal Kristus, berarti dia kenal dari semua aspek kehidupan. Saya mau tanya, bapak-bapak kenal istrinya? Lagi berdua bapak-bapak. Bapak-bapak ini agak lumayan banyak, lebih banyak dari wanita, lebih banyak sedikitnya maksudnya. Bapak-bapak mengenal istrimu? Sampai di mana? Cerewetnya? Atau karena kalau datang ke rumah, nih, ini ada berkat sedikit. Hari ini penghasilan saya hanya 10 juta. Apa langsung gini? Pi, mau minum susu, kopi, mau minum apa, teh manis, atau mandi, manis dingin, dan sebagainya gitu kah? Kamu kenal istrimu? Karena istri nggak mungkin nggak senang apabila ada berkat dikasih suaminya. Pasti dia berkata, papi udah capek ya dipijitin punggungnya, kakinya, gimana ya? Yuk saya mandiin pi, pakai air hangat atau air panas. Kalau dikasih air panas langsung melepuh, biar janda dia ada modalnya untuk nikah lagi. Saudara, ibu-ibu kenal suaminya? Apakah hanya kamu kenal suamimu ketika dia yaitu kasih uang? Atau kenal suamimu ketika dia marah-marah, bentak-bentak kamu? Kata mengenal itu tidak ada lagi yang terselubung. Semua transparan. Oke. Nanti kalau lama saya kupas ini bisa kita jam 12 malam pulang. Karena ada saya buat diktat saya ini. Oke, yang kedua, kenapa dia rela kehilangan sesuatu untuk mendapatkan yang paling berharga? Ayat 9 sampai ayat 11. Kita baca dulu ayat ini.
dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ada kata persekutuan. Persekutuan ada 3 tugas gereja: koinonia, marturia. Kita melihat yaitu saudara, kata di sini bukan dipakai yaitu persekutuan koinonia. Persekutuan itu sama dengan sekutu, seia sekata. Di dalam orang yang bersekutu berarti ada kesepakatan. Amin. Kata bersekutu itu dipakai tadi, kata bersekutu dalam kematian, kebangkitan, dan kehidupan Yesus. Ini dalam analogi dalam baptisan air. Kalau kita belajar kitab Roma pasal yang ke-6, bagaimana kita akan di sana dikatakan kamu mati, bangkit, dan hidup. Saudara, di dalam kehidupan kekristenan, kalau tidak ada kematian, tidak akan ada kebangkitan dan kehidupan. Kenapa? Karena akibat dosa. Adam yang pertama, dia telah mewariskan dosa kepada manusia, dan tanpa dia berbuat apapun, dosa sudah ada dalam diri manusia. Tetapi karena anugerah Allah, Adam yang kedua namanya Jesus Christ, Yesus Kristus, dialah yang menggantikannya di Kalvari, yang dikategorikan Paskah, pengorbanan. Amin. Yesus yang telah terkutuk. Dengar baik-baik, orang yang di kayu salib digantung manusia terkutuk, dan Yesus itu adalah manusia yang terkutuk. Galatia 3 ayat 13 berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Berarti Yesus itu manusia terkutuk. Tetapi dalam Allah dia tidak pernah terkutuk. Di dalam kemanusiaan dia terkutuk, tetapi dalam keilahiannya dia sempurna. Amin. Makanya saudara, kenapa dia mau terkutuk? Coba lihat kiri kananmu, bilang sama dia, karena kamu kawan, bilang. Kenapa Yesus terkutuk? Karena saya, bilang dulu, tepuk dulu dadamu, karena saya, bilang. Yang seyogianya saya dan saudara di Kalvari disalibkan, tapi digantikan. Kenapa digantikan? Karena gak mampu kita. Makanya sebanyak apapun uangmu tidak bisa membayar kematian yang digantikan oleh Kristus. Karena kematian yang digantikan Kristus itu adalah sekali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya jangan pernah kamu salibkan Yesus kedua kali. Karena kematian Yesus sekali. Saudara, dia bersekutu, berada dalam Kristus adalah anugerah Allah. Saudara jadi orang Kristen anugerah Tuhan. Itu karena Tuhan menarik hidupmu. Ketika kamu ditarik, respon kamu memuliakan Tuhan. Makanya orang ketika memuliakan Tuhan, ada sukacita dari surga dalam dirinya. Dia berteriak, dia yaitu let go. Dia yaitu berkata dengan nyaring, haleluya, puji Tuhan, menyembah Allah dia. Itu sebabnya orang yang menyembah Allah, maka Allah akan bertahta di atas pujian sesembahan orang tersebut. Pujianmu akan di sana Allah bertahta jika pujianmu adalah menyenangkan hati Tuhan. Bukan pujian sama seperti pujian sama istrimu, hanya manis di bibir. Persekutuan supaya menjadi, dikatakan tadi, adalah serupa dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Persekutuan dalam kematian. Jangan nyanyi kita tadi, pikul salib Kristus, ada masalah sedikit, goodbye Yesus. Nggak datang ibadah lagi, nggak datang lagi melayani Tuhan, sampai ketemu di lain waktu.
Diputusin pacar aja udah cukup lah. Sakitnya tuh di sini di dalam. Bah, pernah sakit hati? Ngomong kosong, nggak pernah sakit hati. Iya kan? Namanya pun hati. Hati itu adalah untuk dipelihara. Kata Alkitab, nggak ada hati, jantungnya. Dalam terjemahan lain, jantung. Makanya kalau yaitu hati, jantung itu sama dalam terjemahan Alkitab. Saudara-saudara, kalau kita yaitu sakit jantung, tidak akan berfungsi semua sel-sel darah kita. Lihatlah orang yang sakit jantung, pasti diusahakan supaya sel-sel darahnya lancar. Mungkin karena banyak, bisa karena ada omega terlalu tinggi, yaitu kolesterol. Mungkin karena yaitu bakteri yang lain. Saya 103 hari itu 100 hari harus saya donor darah. Kalau enggak, pengentalan darah saya itu 4 kali saya setahun itu donor darah. Donor darah itu golongan darah saya itu A+, sangat susah dicari orang, makanya rebutan orang minta darah saya. Tapi enak, saya selesai donor darah itu jalan kaki saya 5 kilo biasa. Makanya awet muda, masih muda saya kan. Puji Tuhan saya tidak pernah, belum adalah sakit saya. Belum ada, gula apa semua. Sudah 54 tahun usia. Puji Tuhan. Tapi saya belajar jalan kaki, renang, jalan kaki, renang. Dulu 140 kilo, karena makan BPK 2 kilo sekali duduk itu 2 kilo biasa. Tapi saya 4 tahun nggak konsumsi daging apapun, langsing. 4 tahun. Olahraga saya, oke, nanti ngaur lagi. Yang ketiga, yang terakhir dari yang terakhir. Biasanya kalau yang terakhir langsung senang semua. Kasih senyum dulu sama saya. Wow, yang terakhir ini saya buat 1 jam. Janganlah, ulah kamu begini lah. Ya, oke. Yang ketiga, kenapa Rasul Paulus yaitu berani kehilangan sesuatu untuk mendapatkan yang paling berharga? Ayat 12 sampai 14. Boleh kita baca bersama Bapak Ibu? Boleh? Oke, kita baca mulai ayat 12. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa dia rela kehilangan sesuatu untuk mendapatkan yang paling berharga, karena dia memiliki tujuan surga. Apa yang menjadi tujuanmu hari ini akan menentukan kesungguh-sungguhan. Kalau tujuanmu mau ketemu cewek laki-laki lajang di gereja, kalau nggak ada nanti cewek yang cantik lagi di gereja, udah cewek tomboy, kamu nggak akan gereja. Kalau kamu wanita-wanita, gadis-gadis mau lihat yaitu anak-anak lajang yang ganteng di gereja, nggak ada lagi nanti yang ganteng di gereja. Yang ada adalah jalannya begini. Apa kabar tante? Hari ini baik, besok nggak tahu lah. Kalau begitu yang kamu cari, tidak akan pernah kamu akan kuat. Dengar baik-baik saudara, tujuan Anda akan menentukan kualitas
kualitas Anda. Tujuan Anda akan menentukan kesungguh-sungguhan Anda. Kalau tujuanmu hanya untuk mencari kesenangan di gereja, ketenangan, ketentraman, nanti sampai di gereja disambut. Penerima tamu, welcome, silakan diantar ke tempat duduk. Oke, minimal di rumah saya nggak pernah disambut. Ya dok. Kamu akan terluka ketika hanya sekali kata-kata mungkin untuk supaya kamu dewasa diberikan gembalamu langsung bilang goodbye Pak Gen. Kenapa? Ada gereja yang lebih berbintang dari gereja kita. Saya pernah belajar yaitu di komunikasi pelayanan bintang 5. Waktu kami belajar entrepreneur, wirawisahawan, untuk membawa, untuk mendapatkan orang-orang investor itu nggak gampang. Harus yaitu pintar kita bicara. Saya dulu mantan ngomong aja orang bisa percaya, uangnya bisa saya ambil. Karena belajar komunikasi. Kasih senyum aja begini orang sudah mulai tertarik sama kita. Itu dulu waktu kita belajar usaha. Kenapa? Biar produk kita terjual. Saya orang marketing saya. Saya pernah ditawarin jadi yaitu manajer setelah pendeta. Manajer di salah satu perusahaan elit di Tanjung Merawa. Pak Pendeta mau jadi manajer, gaji Bapak 63 juta sebulan. Tapi hari Minggu siap Bapak bekerja. Bah, saya aja sembuh karena nasar saya mau melayani Tuhan. Kenapa harus gara-gara uang 63 juta? Siapa sih nggak butuh uang? Omong kosong. Betul. Tapi tujuan saya bukan uang hidup. Tujuan saya adalah surga. Walaupun harus butuh uang kita. Gereja butuh uang, tapi bukan uang yang utama. Kristus yang utama. Jika Kristus yang utama kamu buat, Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kata ditambahkan berarti ada di dalam dirimu. Pengetahuan itu ada dalam dirimu. Allah akan yaitu bukakan lagi. Nakku begini kamu buat biar bisa diberkati gerejamu. Oh ini kamu buat biar bisa diberkati rumah tanggamu. Anak-anakmu bisa yaitu kuliah dan sebagainya. Itu dibukakan Tuhan. Tapi yang utama apa tujuanmu hari ini ibadah? Apakah supaya yaitu agak dingin sedikit karena di luar sana terlalu panas? Apakah yaitu supaya dikasih senyum? Makanya istilah saya begini, ketemu sama orang gak bisa kamu kasih uang, minimal kasih senyum. Walaupun lupa sikat gigi. Iya toh, coba senyum dulu. Ada orang senyum, terpaksa. Anak saya kalau foto dia gini. Iya. Anak nomor 4 itu jaraknya lumayan, 16 tahun. Nomor 3 ke nomor 4. Makanya kalau dia senyum, kalau foto sama kakak-kakak abang-abangnya, gini gayanya. Senyumnya, dia senyum pipinya, senyum dengan matanya. Saudara, Anda mau awet muda, banyak senyum. Kecuali Anda jalan-jalan sambil senyum. Bahaya, ya dong. Makanya saudara, hari ini apa tujuanmu datang ke gereja? Rugi ke gereja kamu kalau kamu hanya untuk ketenangan, kasih kolektif, kasih perpuluhan, uang pembangunan, diakonia dan sebagainya. Rugi kan? Rugi enggak? Secara jasmani rugi enggak? Rugi. Enak pergi kemana? Ke mall, kita makan capcay, puyung hai, apa semua yang bisa kita beli, bisa. Enak, kita pakai AC, di gereja panas-panas.
Oh, lebih enak yaitu di sana, di mall, begini dan sebagainya. Kalau tujuan Anda tidak Kristus, maka semua akan mengecewakan. Nyanyilah kamu, kecewa karena dia. Karena tujuanmu enggak Tuhan. Tujuanmu surga, maka kamu akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau tujuanmu surga, maka engkau beribadah dengan sungguh-sungguh. Walaupun hujan badai guru lautan, kamu akan langkahi, kamu akan berjalan. Karena berjalan bersama dengan Allah, kamu akan kuat. Semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kuat. Sama seperti yaitu siapa anak Tuhan umur 80 tahun, tenaga 40 tahun. Siapa di Alkitab? Siapa yo? Siapa umurnya 80 tahun, tenaganya 40 tahun? Ayo. Lupa ya? Lupa syairnya gitu. Ini karena terlalu banyak ini baca pacebok. Saya nggak ada Facebookku, udah setahun lebih. Kalaupun ada masih gentayangan itu, saya nggak pernah pegang lagi. Nggak ada. Karena banyak kali yang memakai nama saya untuk mendapatkan uang dari Facebook. Saya nggak pakai itu lagi, karena membuat saya nanti dirugikan. Selama ini buat, yaitu untuk pelayanan semua, dimanfaatin orang. Akhirnya karena tahu dia nomor saya, dipakai itu. Iya, saya pinjam nomor rekening temanku. Saya udah pernah kena atas nama saya. Ada yang kirim teman-teman 20 juta, 15 juta. Gitu. Setelah itu, ini manusia ini nggak pernah begini di telepon saya. Bro, saya udah transfer ya. Apa? Oh ini, aduh, katanya. Makanya konfirmasi dulu. Amin. Saya aja di salam gitu, salam jemaat. Puji Tuhan ada berkat sedikit om. Untuk apa ini? Untuk pembangunan? Untuk saya? Atau untuk siapa? Oh, untuk om. Kalau untuk saya, berarti suka hati saya mempergunakannya, betul? Tapi kalau gini, ini adalah untuk gereja. Kasih pas gereja, jangan sama saya, bendahara jumpai. Saya orangnya seperti itu. Tapi jangan bandingkan saya dengan orang lain, karena saya bukan untuk perbandingan. Jangan coba-coba saya, karena saya tidak untuk percobaan. Saudara-saudara, mari hari ini dikatakan aku melupakan yang ada di belakangku. Ini adalah dalam iman, bukan yaitu dalam bersahabat, berteman. Jangan yaitu karena kamu dapat tetangga baru maka kamu lupakan tetangga yang lama. Enggak, beda. Jangan karena kamu yaitu sudah mendapatkan yaitu saudara-saudaramu yang baru di gereja yang lama kamu tinggalkan. Enggak, ini tentang iman. Bilang dulu iman. Tujuanmu Kristus, makanya lupakanlah kebanggaanmu, lupakanlah yaitu apa yang membuat engkau selama ini berkata, oh aku ini adalah Raja Batak, saya raja, makanya anak-anakku kusuruh menikah nanti sama anak raja. Nggak dapat anak raja dari Brunei, minimal dapat raja Gugu. Iya kan? Raja kan? Raja Gugu, Raja Nepos-pos. Iya kan? Minimal dapat kata raja. Makanya dia berkata, aku anak raja, engkau anak raja. Kalau sama-sama kita ketemu, mari kita berantam raja-raja. Hari ini saudara, mari saya akan akhiri khotbah saya ini. Berlarilah kepada tujuan yang benar, yaitu surga. Ketika kamu, tujuanmu hari ini surga, kamu akan berjalan tidak akan lelah, tidak akan letih lesu, tetapi kamu akan berkata, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Dan kamu akan berkata, musim akan selalu berganti, tapi
kesetiaan akan tetap kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri.